Alhamdulillah, di kesempatan subuh ini kita masih bisa menikmati ya berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah yang begitu mulia ya, bahwa khairud doa ya, sebaik-baik doa itu adalah di hari Arafah. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang tahun ini ya belum bisa melaksanakan ibadah haji masih diberikan keberkahan ya, waktu mustajab yaitu di hari Arafah. Dan kalau para jemaah haji, mereka mendapatkan dua keistimewaan ya, tempat mustajab di padang Arafah dan juga waktu mustajab di hari Arafah. Tetapi kita di sini alhamdulillah waktunya mustajab ya. Mudah-mudahan hari ini full kita lakukan untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah dari setiap apa yang sudah kita lakukan, kemudian memperbanyak doa ya, doa yang kemarin sudah kita bahas, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa dipanjatkan ya di hari Arafah, sebaik-baik doa yang Rasulullah baca ya di hari Arafah. Di antaranya doa tersebut mentauhidkan Allah ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga tentu saja doa-doa yang kita panjatkan di hari Arafah, yang sebaik-baik doa adalah doa Arafah ini. Mudah-mudahan kita sudah menyiapkan ya doa-doa pribadi kita untuk keberkahan ya. Mudah-mudahan kita memohon sama Allah, kita diberikan sehat walafiat, kita bisa meningkatkan ya derajat keluarga kita. Mudah-mudahan jabatan yang kita miliki menjadi wasilah ya, wasilah untuk keberkahan keluarga kita, dan dimampuhkan untuk mendidik putra-putri kita, menghantarkan mereka menjadi generasi terbaik dan bisa memberikan pendidikan terbaik ya, bisa memberikan masa depan terbaik untuk putra-putri kita. Kemudian kita pun memohonkan ampun ya untuk orang tua kita yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Kita memohonkan doa-doa terbaik untuk mereka ya. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kemudian kita juga memohonkan ampunan ya untuk seluruh ya saudara-saudara kita. Nah, juga kita memohon doa kepada Allah, mudah-mudahan pasangan kita ya dan keluarga kita diberikan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian putra-putri kita diberikan kesuksesan baik dunia ataupun akhirat ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sederet doa ya untuk keberkahan dari usia kita, di sisa-sisa usia kita yang kita miliki. Mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan paripurna ya, diberikan rezeki berkah yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lain ya yang kita harapkan di hari Arafah ini. Mudah-mudahan sudah dipersiapkan ya doa-doa terbaik, karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Mudah-mudahan saum yang kita lakukan di hari ini, bahwa di antara fadilah ya saum Arafah itu adalah yukaffiru sanatain, diampuni 2 tahun ya, baik itu madiyah, dosa kita yang telah lalu, wa mustaqbalah, dan dosa kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan kesempatan ya dengan saum Arafah yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan betul-betul ya kita bermuhasabah. Kalau kita pernah melakukan berbagai kesalahan, segera diungkapkan ya, untuk melubarkan gitu ya. Misalnya kita pernah mendolimi seseorang,
kita mohon maaf, kemudian kita pernah menyakiti disengaja atau tidak disengaja ya, kita memohon maaf supaya nanti di akhirat tidak didakwa ya, tidak dituntut nanti di yaumil akhir, apalagi dengan orang-orang terdekat kita ya, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan karib kerabat kita ya. Nah, di hari Arafah ini mudah-mudahan menjadi momentum yang betul-betul membersihkan diri kita ya. Nah, kemudian untuk hari ini sebetulnya ini saya juga bingung ya. Mungkin di sini ada beberapa tema. Nah, diantaranya ada bekal-bekal ya untuk Idul Adha ya. Nah, di sini bahwa sholat Idul Adha yang insyaallah besok ya akan kita lakukan, walaupun ini setiap tahun, tetapi mungkin kita juga diingatkan lagi ya materi-materinya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum ya. Baik, sebentar. Ini ya. Ini udah ya? Sudah ya. Baiklah, kita akan membahas tentang sholat Idul Adha ya, bahwa di antara hukumnya menurut pendapat yang rajih, yang kuat dan terpilih, sholat Idul Adha itu ini beda-beda pendapat ya. Kalau dalam buku ini wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan, karena ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, bahwa amarona, kami diperintah an nakhrujal awatik, untuk mengeluarkan para gadis ya, wazawatul hudur, baik gadis dan perempuan yang sedang dipingit gitu ya. Nah, di sini dalam al-wajiz fi fiqhi sunnah ya, dan ahkam al-aidain fi sunnatil mutahharah. Nah, di sini disampaikan bahwa salat Idul Adha itu adalah wajib hukumnya, namun di sini pendapat sebagian lagi adalah fardu kifayah ya, sebagaimana dalam Sadlan ya, dalam risalah fi fiqhil muyassar. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga yang sebagaimana yang kita sudah masyhur ya, yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah. Nah, tetapi banyak pendapat tadi ya. Yang terpenting tentu saja di hari Idul Adha itu kita semua merayakan ya, dimulai dengan sholat Id. Nah, dengan waktunya adalah semenjak matahari naik setinggi tombak ya, sampai tergelincir ke arah barat. Namun yang disunahkan adalah melakukannya di awal waktu ya, supaya bisa segera menyembelih hewan kurban. Nah, jadi kalau biasanya kalau waktu Idul Adha itu memang lebih cepat ya dibanding Idul Fitri gitu ya. Apalagi di Idul Adha itu disunahkannya tidak makan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk sholatnya di musola atau di lapang ya, bahwa sholat Id itu lebih utama di tanah lapang, bukan di masjid ya. Di antaranya banyak hadis tentang hal ini, di antaranya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitrin ilal musalla, bahwa Rasulullah keluar pada hari Idul Adha dan Idul Fitri ke musalla atau ke tanah lapang. Jadi lebih utamanya di tanah lapang, tetapi kalau tidak memungkinkan ya karena hujan atau apa, silahkan di masjid. Nah, misalnya kayak darurat hujan, nah misalnya boleh di masjid. Nah, kemudian sholat Id itu 2 rakaat ya. Ada rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Jadi 7 tambah 5 12 ya. Nah, di sini bahwa sholat Id itu tentu saja sholat berjamaah yang dilakukan di tanah lapang, tidak ada azan, tidak ada iqomah, dan imam disunahkan untuk membaca surah Al-A'la di rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua.
atau surah Qaf ya, Qaf wal Qur'anil Majid, atau waqtarabat ya, surah iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, di sini disunahkannya gitu ya, imam membaca surah Al-A'la tadi di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, atau disunahkannya itu surah Qaf ya di rakaat pertama, Qaf wal Qur'anil Majid, kemudian iqtarabat ya surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah, kemudian setelah sholat, imam atau khatib naik ke atas mimbar ya untuk berkhutbah, dan sifat khutbah Id yang rajih adalah di sini ya, di antaranya langsung saja ke sini ya, takbir-takbir yang ada di Idul Adha dalam surah Al-Baqarah ayat 203, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, wazkurullah dan berzikirlah, menyebut nama Allah, fi ayyamin ma'dudat dalam beberapa hari yang ditentukan. Nah, di sini beda-beda pendapat ya. Ada yang waktunya itu dari semenjak hari Arafah ya, berarti sekarang ya tanggal 9 Zulhijjah sampai asar hari tasyrik. Jadi pendapat ini bahwa zikirnya itu dari semenjak subuh, berarti ya sekarang di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti asar di hari tasyrik ya terakhir 11, 12, 13 Zulhijjah ya, berdasarkan hadis sahih dari Ali ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian takbir dilakukan dengan keras ya, terutama di jalanan menuju tanah lapang. Nah, setiap selesai melakukan sholat dan setiap waktu ya, pokoknya semenjak hari Arafah sampai hari tasyrik tadi. Adapun sigat atau lafaz takbir yang sahih ya, ada beberapa riwayat, diantaranya lafalnya seperti ini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa Allahu Akbar ya, Allah maha besar, tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah, Allah maha besar, Allah maha besar, dan milik Allah lah segala pujian. Walaupun ini sahih mauquf ya, diantaranya ada juga lafaz dari Ibnu Abbas, Allahu Akbar, kalau tadi 2 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dari lafaz dari Ibnu Abbas, takbirnya 3 kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, wa ajalallahu akbar ala ma hadana. Nah, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada juga lafaz takbir yang sering dibaca di kita ya di Indonesia, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Nah, ini banyak ya macamnya. Pokoknya silahkan saja ya untuk memperbanyak takbir sejak subuh Arafah sampai nanti tasyrik asar gitu ya. Nah, kemudian hadis tadi ya, sebetulnya yang ini yang tidak ada ditemukan dalam hadis yang baik yang marfu ataupun yang maudhu ya. Jadi di sini menurut pendapat buku ini yang tulisannya seperti ini tidak ada dalam hadis-hadisnya. Nah, kemudian yang kalau yang kita makan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang lainnya ya tidak panjang seperti ini, tetapi sebagaimana yang sering kita baca. Kemudian adab etikanya, sunah-sunah Idul Adha. Yang pertama adalah mandi ya, mandi terlebih dahulu seperti ya mandi besar gitu ya. Kemudian memakai pakaian terbaik, kemudian memakai parfum ya kalau untuk laki-laki. Kemudian mengakhirkan makan ya sampai sholat Id atau sampai memakan sembelihan. Kemudian berjalan kaki ke tanah lapang dan menempuh jalan yang berbeda ya ketika berangkat atau pulang.
kemudian bertakbir sebagaimana penjelasan tadi, kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, kemudian mengucapkan tahniah ya, selamat, dan tahniah yang maksur ya, yang ada riwayat, misalnya kayak taqabbalallah minna wa minkum ya. Nah, diantaranya seperti itu. Kemudian ada diantaranya di sini menurut buku ini ya, ada hal-hal yang bid'ah ya dilakukan di Idul Adha, misalnya mencukur jenggot ya yang dilakukan oleh laki-laki, padahal syariat dan pendapat yang terkuat adalah mencukur jenggot itu tidak boleh gitu ya. Kemudian bertabaruj, misalkan bersolek yang berlebihan ya, misalnya, kemudian berjabat tangan dengan yang bukan mahram ya, ikhtilat, bercampur baur antara perempuan dan laki-laki. Kemudian bertasyabuh ya, meniru orang kafir dalam hal berpakaian atau berpesta, mendengarkan musik-musik yang diharamkan, kemudian tafsir dan lain sebagainya. Nah, di sini atau tidak mandi, memakan makanan sebelum sholat Idul Adha gitu ya, pulang jalan yang sama, kemudian ke musola tanpa ada usur, tidak bertakbir dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk udhiyahnya ya, hewan kurban dan penyelenggaraannya, sepertinya ini sudah dibahas sebagian ya. Di sini menurut dalam fiqh sunnah bahwa hewan ternak yang disembelih pada nahar atau kurban di hari-hari tasyrik dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mayudbihu minan ni'am yauman nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallah, bahwa hewan ternak yang disembelih pada hari nahar atau kurban dan hari-hari tasyrik itu tujuannya adalah taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan bahwa hewan yang disembelih ya, bahwa taqarruban ilallah, untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu pada hari nahar ya, hari kurban, dengan syarat-syarat khusus. Tidak termasuk udhiyah, hewan yang disembelih untuk tujuannya taqarrub kepada Allah, misalnya kayak hewan sembelihan yang disembelih untuk dijual, yaitu bukan, atau untuk dimakan atau untuk memuliakan tamu. Dan tidak termasuk udhiyah hewan yang disembelih selain pada hari-hari itu ya, hari nahar dan hari tasyrik, walaupun tujuannya untuk taqarrub ilallah. Jadi secara bahasa udhiyah itu berasal dari kata duha yang artinya pagi. Dinamakan seperti itu karena Rasulullah SAW biasa menyembelih hewan itu di waktu duha ya, di waktu pagi. Kemudian istilah-istilahnya, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan udhiyah. Di antaranya adalah al-qurban. Ini adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, baik dengan sembelihan atau lainnya. Jadi al-qurban ini lebih umum daripada udhiyah. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah al-hadyu. Al-hadyu itu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram ya, pada hari nahar atau pada saat haji tamatu atau haji kiron, atau karena meninggalkan salah satu kewajiban nusuk atau melakukan larangan baik pada saat haji ataupun umroh. Nah, apa kesamaannya antara hadyu ya, al-hadyu dengan kiron adalah sama-sama menyembelih hewan ternak pada hari nahar untuk taqarrub kepada Allah. Bedanya kalau al-hadyu itu berkaitan dengan haji tamatu dan kiron ya. Tamatu itu haji dan umroh ya, secara bersama-sama gitu ya. Tamatu mah umroh dulu baru haji. Kalau kiron mah haji dan umroh dilakukan bersama-sama. Serta kafaroh karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang pada saat haji atau umroh, sedangkan udhiyah tidak. Kemudian ada istilah al-aqiqah ya, hewan kambing yang disembelih sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang kelahiran anak ya, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ada istilah al-faro. Al-faro itu dulu kaum musyrikin jahiliyah, mereka juga menyembelih hewan dipersembahkan untuk togut-togut mereka ya, untuk mengharap berkah, memperbanyak keturunan. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini ya, dan betul-betul bahwa menyembelih itu hanya karena Allah gitu ya, bukan karena lain. Ini al-faro itu kebiasaan menyembelih hewan di masa jahiliyah ya, untuk dipersembahkan kepada togut-togut mereka ya, tuhan-tuhan mereka, untuk memperbanyak keturunan supaya dapat berkah misalnya. Kemudian ada al-atiroh. Al-atiroh itu dulu kaum musyrikin jahiliyah menyembelih hewan yang dilakukan pada 10 hari awal Rajab ya,
dipersembahkan kepada sembahan-sembahan mereka. Disebut juga penyembelihan ini dengan ar-rajabiyah. Kemudian umat Islam datang merubah ini ya, menyembelih hewan ternak itu betul-betul hanya untuk Allah tanpa ada kewajiban dan tidak terkait dengan waktu. Nah, kemudian masyru'iyatul udhiyah, bahwa udhiyah disyariatkan secara ijma ya. Udhiyah atau menyembelih hewan kurban disyariatkan secara ijma dalam kitab dan sunnah. Di antara dari Quran adalah fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dikatakan dalam tafsir bahwa salatlah kamu pada salat Aid dan berkurbanlah. Di antara dalil sunnah disyariatkannya udhiyah adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dhahan Nabi SAW, Rasulullah SAW berkurban bikabsyain, dengan 2 ekor kambing kibash amlahain, yang berwarna amlah, akronain, dan bertanduk. Jadi di sini dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkurban bikabsyain, dengan 2 ekor kambing kibash wa amlahain, berwarna amlah, akronain, bertanduk. Kemudian Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri ya, zabahahuma biyadih, Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian dengan menyebut nama Allah ya, wasama menyebut nama Allah, wa kabbara, dan bertakbir, wa wada'a rijlahu, dan meletakkan kaki beliau ala safahihima, kepada kedua belikatnya. Nah, di sini Fadilatus Syekh di antaranya di sini menyampaikan bahwa amlahain, apa yang dimaksud dengan amlahain? Maksudnya adalah amlahain itu adalah warna abu-abu yang di dalamnya ada warna putih dan hitam, di mana putihnya lebih dominan dibanding hitamnya. Jadi keterangan ya amlahain itu kira-kira kambing yang warnanya abu-abu ya, ada warna putih, ada hitam, dan putih itu lebih dominan dibanding hitamnya. Kemudian safahahuma, dalam An-Nihayah dikatakan safhah ya, safhah itu adalah safhatu kulli syai', artinya adalah wajah dari sisi sampingnya, dan yang dimaksud di sini adalah sifahu an-naqih, tulang belikat gitu ya, tulang belikat dari hewan kurban itu. Kemudian hukum udhiyah. Nah, ini hukum udhiyah, hukum berkurban ya, menurut pendapat yang rajih. Ini memang beda-beda pendapat ya. Ada kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah, kalau Imam Hanafi itu wajib bagi yang mampu gitu ya. Jadi hukum dari udhiyah itu kalau menurut mazhab Hanafi itu wajib bagi yang punya kemampuan. Di antaranya hadisnya adalah man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan harta walam yudhi, kemudian tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Nah, di sini di hadis sahih Ibnu Majah bahwa man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan harta ya, ada lebih misalnya dari kebutuhan sehari-hari kita, masih ada tabungan, misalnya masih ada aset kita, namun walam yudhi, tapi tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati salat kami. Nah, jadi segi pengambilan dalil adalah bahwa ketika Nabi melarang orang yang memiliki kemampuan harta tapi tidak mau berkurban, jangan mendekati tempat sholat gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya sudah meninggalkan sesuatu yang wajib hukumnya, seakan-akan gak ada manfaatnya bertakarub kepada Allah dengan mengerjakan sholat tetapi meninggalkan kewajiban berkurban. Kemudian dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa saya melihat Nabi SAW pada hari nahar, syahidtu Nabi SAW yauman nahri qala, barang siapa yang menyembeli sebelum salat Aid, man dhabaha qabla ayyusalliya, barang siapa yang menyembeli sebelum salat Id, maka hendaklah menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih hendaklah yang menyembelih. Nah, jadi man dhabaha qabla ayyusalliya, barang siapa yang menyembeli sebelum dilakukan salat, falya'id, ulangi lagi ya, melakukan lagi ya kurban yang lain. Wa malam yadbah falyadbah gitu ya. Barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah dia menyembelih. Nah, di sini Imam Asy-Syaukani ya dalam hadisnya bahwa hadis di atas adalah hadis yang jelas
bahwa berkurban itu wajib ya, apalagi ketika Nabi menyuruh untuk mengulang orang yang berkurban sebelum waktunya. Namun tentu saja jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya itu adalah sunnah muakkadah sebagaimana diterangkan dalam soal fikih. Diantaranya ada yang berpendapat ya, misalnya kayak Imam As-Syafi'i, Al-Hambali. Nah, pendapat terkuat dari pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Abu Yusuf, pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Bakar misalnya. Nah, ini yang berpendapat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ya, diantaranya ini pendapat-pendapat ini yang menyatakan sunnah muakkadah Imam Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah ya, Imam Malik. Nah, di sini pendapatnya Abu Bakar, Umar, Bilal, Al-Mas'ud, Al-Badri, Suwaid bin Ghaflah, Sa'id bin Al-Musayyib, Atha Al-Qamah ya, Aswad Ishaq, Abu Thawr, Ibnu Munzir. Mereka menyatakan ini pendapatnya adalah sunnah muakkadah karena mereka beristidlal dengan sabda Rasulullah SAW bahwa idza dakhalal asyra, apabila sudah masuk 10 hari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian berkeinginan untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a, maka jangan menyentuh, mengambil rambut dan kuku sedikit pun. Nah, di sini bahwa maksud dari dalil Rasul idza arada ahadukum, jika kalian berkeinginan. Nah, jadi berkeinginan di sini pokoknya ya diserahkan kepada kehendak gitu ya. Pokoknya apabila Quran itu wajib, pasti Nabi menyampaikannya jangan menyentuh rambut. Nah, tetapi di sini ya bahwa perkataannya tidak seperti itu gitu. Jadi kenapa berpendapat sunnah muakkadah? Para ulama menyampaikan bahwa kata dari Rasul itu arada ahadukum, jadi jika kalian berkeinginan gitu ya. Jadi kalau nggak berkeinginan mah enggak misalnya. Nah, ini pendapatnya seperti itu. Kalau kurban wajib pasti Nabi hadisnya akan begini, janganlah menyentuh rambut sedikit pun sampai berkurban dengannya. Nah, kemudian di antara dalilnya pula ada Abu Bakar dan Umar ya, bahwa mereka berdua tidak berkurban pada 1 atau 2 tahun gitu ya, 1 tahun atau 2 tahun dengan alasan khawatir karena manusia menganggapnya takut dianggap kurban itu kewajiban. Nah, jadi perbuatan kedua orang yang mulia ini menunjukkan bahwa keduanya tahu bahwa Rasulullah tidak mewajibkan dan tidak ada juga sahabat pun yang menyelisihi hal ini. Kemudian kriteria hewan kurbannya ya, kurban itu tidak boleh kecuali sapi, kambing, dan unta. Hadisnya udah dari surah Al-Hajj ya, bahwa untubillahi minasyaitonir rajim, walikuli ummah, dan bagi tiap umat itu ja'alna mansaka, telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka ya, min bahimatil an'am ya. Nah, kemudian di dalam Mausu'ah Fiqhiyah diterangkan bahwa di antara syarat kurban yang sudah disepakati adalah hewan kurban itu ya tentu saja harus berupa hewan ternak ya, kayak kambing, domba, sapi, unta, baik betina ataupun jantan. Tapi ada juga yang berpendapat harus jantan ya. Tapi di dalam buku ini dipersilahkan baik betina ataupun jantan. Adapun kurban dengan selain itu, misalnya dengan kuda atau keledai atau ayam atau semisal, maka ini nggak sah kurbannya walaupun niatnya untuk kurban. Kemudian boleh ya patungan untuk seekor sapi itu 7 orang ya. Kalau unta itu untuk 10 orang, kalau kambing itu hanya untuk 1 orang. Dalilnya di sini hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa kami pernah bersama Rasul, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin, dalam suatu safar, dan tibalah adha gitu ya, fahadaral adha, kemudian tibalah hari adha, maka kami bersama-sama berkurban untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Fashtarokna fil jazuri asyurah wal baqar sab'ah. Adapun kambing tentu saja hanya untuk 1 orang ya, sebagaimana hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa pada zaman Rasulullah seorang pria menyembelih seekor kambing untuk dirinya, keluarganya, mereka memakannya dan membagikannya pada orang lain. Karena rajul fi ahdi Nabi SAW yudahi bisyat, yaitu menyembelih seekor kambing, wa anhu ya, kambing untuk dirinya, wa an ahli baitihi, untuk keluarganya,
fayakulun, maka mereka memakan, wa yut'imun, dan membagikan kepada orang lain. Kemudian usia hewan kurban ya untuk kambing tidak sah apabila usianya kurang dari 1 tahun. Ya, kalau lembu apabila kurang dari 2 tahun itu belum masuk ke tahun ketiga. Unta apabila usianya kurang dari 4 tahun belum masuk ke tahun kelima. Nah, jadi musinahnya seperti itu ya, bahwa intinya kalau kambing 1 tahun ya, kemudian lembu 2 tahun ya, kemudian unta 5 tahun ya, unta itu musinahnya. Nah, jadi dalilnya la tadbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih kecuali musinnah ya. Jika kalian mengalami kesulitan, illa ayyasara alaikum fatadbahu juz'ah minad dha'n, maka kalian boleh menyembelih jaz'ah atau anak kambing jaz'ah itu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa? Ya, sebentar. Kemudian di sini ya, bahwa musinah itu adalah hewan yang sudah tumbuh giginya ya, yang berumur 2 atau memasuki 3 tahun ya, baik unta, sapi, kambing ataupun yang lebih kecil. Kalau jud'a itu para ulama berbeda pendapat tentang maknanya ya. Misalnya Imam Hanafi, Imam Hambali berpendapat bahwa al-jud'a itu minaddo'an di sini adalah hewan yang usianya sudah genap 6 bulan atau lebih. Kalau Imam Malik berpendapat jud'a itu hewan yang mencapai usia 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kemudian sudah dibahas juga ini ya, tidak cacat dengan cacat yang jelas, bahwa tidak sah 4 kurban ya. Yang sangat jelas, yang pertama hewan yang sangat jelas juling misalnya, nggak boleh yang juling. Kemudian hewan yang pincang, hewan yang sakit, hewan yang sudah tua, yang kurus, tidak bersumsum, itu tidak sah berkurban dengan seperti itu. Nah, disimpulkan bahwa hewan yang dibenci ya untuk dikurbankan itu adalah hewan yang buta, kemudian al-aura juling ya, yang jelas julingnya, lidahnya terputus, sebagian besar lidahnya terpotong, al-jud'a yaitu yang terpotong hidungnya, yang terpotong kedua telinga atau salah satu telinga atau keduanya yang sebagian besar terpotong, pincang ya yang tidak mampu jalan, al-juzma buntung tangan atau kakinya, al-jaza yaitu yang terpotong kepala ambing susunya, yang ekornya terputus, yang sebagian besar ekornya terpotong, yang sakit ya, terlihat sakitnya, yang kurus tadi ya tidak bersumsum, yang puting susunya terpotong sehingga tidak bisa menyusui, al-jalalah ya yang memakan kotoran. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi seperti itu. Yang bisu, yang sumbing, yang tuli, yang hamil, karena hewan yang hamil pencernaannya terganggu sehingga dagingnya tidak baik. Ini pendapat yang ini ya, yang putus tanduknya. Jadi menurut pendapat yang sebagiannya di sini ya, bahwa cacat yang tidak sah berkurban itu dengannya hanya disebutkan pada hadis tadi yang 4 saja gitu ya. Oleh karena itu mazhab Az-Zahiri hanya menetapkan 4 saja. Nah, kemudian hewan kurban yang lebih afdol. Jadi hewan kurban yang lebih afdol domba yang bertanduk ya. Nanti supaya kita memberikan kurban terbaik untuk Allah ya. Jadi domba yang bertanduk, jantan, warnanya putih campur hitam ya di sekitar mata dan di kakinya, gemuk. Hewan ini yang datang dari Rasulullah ya, dari istri beliau tercinta Aisyah, menyampaikan bahwa amaro bikabshin, Nabi merintahkan untuk membawakan kambing kibash akron yang bertanduk, kemudian yata'u fi sawad berwarna hitam di kakinya, waya beruku fi sawad, wayan duru fi sawad, fa'utiya bihil yudahya bih. Jadi Nabi nyuruh membawakan kambing terbaik ya, kambing kibash yang bertanduk, berwarna hitam di kakinya dan perutnya serta keningnya hitam, lalu dibawakan kepada beliau untuk beliau sembelih. Nah, kemudian waktu penyembelihannya tadi ya, waktu penyembelihan itu di pagi hari setelah sholat Aid sampai berakhirnya hari tasyrik. Penyembelihan sebelum Id itu tidak sah, artinya tidak sah. Man dzabaha qabla ayyusalliya falya'id ya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Aid, maka menyembelih lagi ya sebagai gantinya. Nah, kemudian larangan-larangan berkurban. Nah, jadi yang pertama memotong kuku, bulu,
memotong bulu dan kuku kurban ya semenjak awal Zulhijjah. Nah di sini bahwa iza dakhalat al-asyru, kalau masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudhhiya, dan kamu ingin berkurban, fala yamassu min sya'rihi wa basyarihi syai'a, jangan mengambil bagian rambut dan kukunya sedikit pun. Nah jadi berkurban di sini ya bahwa sebentar tadi tidak boleh, itu yang tidak boleh ya, berkurban dengan hewan cacat juga nggak boleh, berkurban dengan hewan yang masih kecil ya, menyembelih kurban pada malam hari raya Idul Adha atau pagi hari sebelum sholat Id dengan alasan supaya fakir miskin bisa merasakannya gitu ya, nggak boleh. Menjual hewan kurban dan membagikan nilainya kepada fakir miskin dengan alasan ini lebih membantu fakir miskin, nggak boleh. Tidak menenangkan hewan kurban ketika akan menyembelih, melukai dulu ya, kemudian menyiksanya, tidak menyebut nama Allah ketika berkurban, memberikan upah kepada penjaga dengan bagian dari hewan kurban, ini nggak boleh ya. Masih ada kebiasaan misalnya ngasih upah kepada yang jagal itu, misalnya dikasih kulitnya, nah itu nggak boleh ya, atau dikasih kepalanya atau dikasih apanya misalnya, jangan, jadi jangan dari bagian dari hewan kurban. Kemudian menjual kulit ya, nah ini juga. Kemudian etika penyembelihannya, nah tentu saja ya harus tajam, harus menyebut nama Allah, harus menghadap kiblat ya, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah akan menyembelih itu diarahkan ke kiblat. Kemudian yang dipotong tenggorokannya ya, kerongkongan dan 2 urat leher dalam waktu bersamaan supaya segera mati ya, tidak tersiksa. Kemudian menenangkan hewan kurban, tidak membuatnya takut ya, seperti kemarin misalnya mengasah itu jangan di depan hewan kurban ya, mengasah pisaunya misalnya. Kemudian nah sudah, nah di sini hanya itu saja ya untuk menguatkan saja, karena ini juga sudah ya sudah dibahas di sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua di momentum sekarang hari Arafah ini betul-betul memperbanyak ibadah ya, kemudian memperbanyak doa. Sama orang-orang di Arafah, mereka sedang berdoa ya, memohon kepada Allah. Kita juga sama yang di sini di hari Arafah, waktu yang khairul doa ya, sebaik-baik doa yang dipanjatkan di hari Arafah, kita perbanyak tahmid, tahlil ya, takbir. Kemudian kita juga tadi ya membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah sebaik-baik doa yang dibaca Rasulullah ya ketika hari Arafah. Kemudian ketika hari tasyrik, Rasulullah sering membaca doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pokoknya perbanyak saja la ilaha illallah walhamdulillah ya, wallahu akbar, semuanya diperbanyak. Dan doa-doa khusus kita bacakan di hari ini, segenap hajat kita ya, kita memperbanyak tilawah hari ini. Kemudian bukan hanya jadi kalau baca itu kiroah dalam bahasa itu ya, kalau hanya sekedar baca Quran itu kiroah, kita membaca tanpa tahu makna gitu. Tapi lebih ditingkatkan lagi menjadi tilawah. Misalnya tilawah itu memaknai dari ayat yang kita baca ya, misalnya Qul huwallahu ahad, itu maksudnya apa? Misalnya kita lihat dari tafsir, oh menurut Imam At-Tabari Qul huwallahu ahad itu ini, oh menurut Ibnu Katsir Qul huwallahu ahad itu ini. Misalnya kita memaknai bahwa setiap ayat yang kita baca itu kita pahami ya melalui tilawah ini, berarti kita memahami, memaknai apa makna dari ayat-ayat yang kita baca. Mari jadikan momentum hari Arafah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sembari saum, orang yang saum itu pasti mustajab ya, diijabah juga waktunya sangat mustajab. Mari kita list doa-doa terbaik kita di hari Arafah ini. Perbanyak sholat sunnah ya. Sekarang syuruk, nah sholat syuruk itu 1,5 jam ya, 1 jam dari sholat subuh. Kalau sholat subuh tadi misalnya jam 4:30 lebih, berarti hitung saja sholat syuruk itu pahalanya sama dengan pahala melakukan haji dan umroh. Jadi perbanyak sholat sunnah hari ini, perbanyak tilawah, perbanyak doa, perbanyak muhasabah ya.
saling memaafkan, diingat-ingat dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa taubat ya yang dicontohkan oleh para rasul. Misalnya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, mudah-mudahan kita memanfaatkan sebaik-baiknya, memperbanyak tilawah ya. Setiap huruf itu adalah 10 kebaikan, tetapi kalau yang dilakukannya di hari-hari sekarang itu ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bahwa pahalanya itu ahabbu ilallah, akan menjadi amal solih yang paling dicintai oleh Allah ya. Dari sekian 360 hari, hanya ada 10 hari yang begitu istimewa gitu ya, yang ahabbu lebih dicintai oleh Allah ya, ahabbu ilallah. Itu adalah momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan bernilai ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, dan lebih levelnya dari jihad fisabilillah. Bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan termasuk ahabul ilallah ya, akan dicintai oleh Allah, dan pahalanya itu lebih dari jihad fisabilillah, kecuali yang jihadnya itu di jalan Allah kemudian syahid, atau yang sedang berhaji ya ke tanah haram kemudian mereka tidak bisa kembali. Nah, itu mah tidak tersaingi. Tetapi amal soleh yang kita lakukan, bisa walaupun hanya sekedar bersih-bersih, atau membuang duri di jalan, atau melakukan amal soleh apapun, insya Allah pahalanya sangat istimewa ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, tidak tinggal beberapa hari lagi ya, tinggal besok terakhir ya, di Yaumul Aid. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul ya memaknai gitu ya, bahwa misalnya kita udah berapa tahun mengikuti kayak saum Arafah atau hari Idul Adha gitu ya. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, semakin memaknai setiap detik yang kita terima ya, waktu dari Allah, dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya. Hanya itu saja tazkirah hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hajah, kalau masih ada waktu Bu Dokter. Ini Bun ya, hanya 2 Bun yang mau tanyakan. Boleh ada ya, enggak? silahkan Cak Bun. Langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda, sekarang ada temuan. Kalau misalnya ada yang mau korban, misalnya contoh misalkan udah si A ini sudah di daftar kurbannya pun ya, kemudian kemarin itu lagi korban untuk si A, nah gitu. Nah, apakah yang tadi yang pertamanya itu bisa dipindahkan nama ke si B misalkan gitu, atau satu orang dalam satu waktu dua kurban gitu ya? Apakah itu atau tidak? Kemudian yang kedua tadi gimana misalnya Bunda Nunung tadinya mau kurban, kemudian 2 ya. Niatnya 2 gitu. Enggak, satu. Nah, dari pribadi misalkan gitu ya. Kemudian ada yang ngasih lagi nih buat atas nama ibu misalkan gitu. Dari saya dikasih kambing gitu ya. Itunya tadi saya udah ini ke gabungan sapi gitu. Itu bagaimana ya? Kemudian yang kedua, batasan motongnya itu di hari tasyrik, apakah pas zuhur atau asar, Bun? Tadi kalau dihitungnya asar, Bun. Kalau di keterangan di buku tadi ya, sampai hari tasyrik asar. Nah, tadi itu di keterangannya itu. Kemudian ya. Jadi sampai asar masih bisa. Iya, terima kasih. Nah itu ya tadi gimana tuh Bun? Kan sayang itu double ya. Apakah boleh gitu diganti namakan ke yang lain, ke untuk si B-nya atau? Sebetulnya kan Nabi gitu juga tadi bikabsyai ini kan Bun. Nabi juga dengan 2 ya. Rasulullah kan tadi di hadisnya bahwa Rasulullah itu yudhahi ya, berudhiyah atau berkurban itu bikabsyai ini dengan 2 kambing. Tadi yang amlahaini, yang warnanya amlah itu Rasulullah juga untuk Rasul memberikan kurban 2 misalnya. Sebetulnya nggak apa-apa, tetapi mungkin yang
di hadisnya itu kan kurban itu kalau di kita mah ini kurban untuk kalau udah orang tuanya, untuk anaknya yang nomor sekian sekian, padahal dalam hadisnya kan yang terpenting kepala keluarga berkurban dan diniatkan untuk seluruh keluarganya, bahkan yang sudah meninggal pun ya, jadi diniatkan untuk keluarga dan saudara-saudaranya itu sudah cukup gitu ya. Setiap tahun yang berkurban itu memang kepala keluarga, misalnya nggak usah misalnya tahun ini mah istrinya, tahun ketiganya, pokoknya silakan saja. Rasulullah juga kan, Rasulullah selama di Madinah selama 10 tahun yudahi ya, Rasulullah selama 10 tahun itu rutin berkurban gitu setiap tahunnya itu gitu. Dan Rasulullah sebagai pemimpin keluarga diniatkan untuk keluarga dan saudara-saudara sehingga pahalanya itu bisa mengalir ya untuk semuanya misalnya. Adapun kalau dua misalnya nggak usah dikena sama siapa, Rasulullah juga kan tadi misalnya bikabsyain dengan 2 kambing misalnya itu tetapi diniatkan bahwa kepala keluarga itu berkurban untuk keluarga dan untuk saudara-saudaranya itu sudah cukup tuh Bun. Jadi nggak digantikan nama yang lain juga. Iya, nggak usah, kan Rasulullah juga ya 2, berarti pahalanya alhamdulillah gitu ya, berlipat ganda misalnya. Yang terpenting misalnya 7 orang misalnya, tetapi cuma ada 6, berarti kita mah kebagian double 2 misalnya, itu nggak apa-apa, berarti pahalanya lebih besar. Kayak Rasul tadi kan bikabsyain dengan 2 kambing untuk 1 orang, ya itu nggak apa-apa Bun. Yang ya, kalau yang ya kalau yang sudah daftar mah kan itu digabungan sapi yang 7 orang. Iya. Nah kemudian berarti ngasih lagi dari orang langsung kambingnya nih buat ibu. Iya. Ya, yang nggak apa-apa gitu ketika di atas namakan ibu juga gitu. Ataupun misalkan kalau di atas namakan ke siapa, misalnya ke saudara, misalnya kita berikan juga nggak apa-apa. Tetapi ketika kita misalnya berkurban sapi ongkoh misalnya, udah tercatat 7 di kampung, kemudian kita juga berkurban lagi misalnya 1 lagi kambing misalnya, itu juga nggak apa-apa, nggak dialihkan nama juga Bun. Terima kasih Bun. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasih.